نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله ورسوله لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Alhamdulillah, kita saat ini sedang berada pada penghujung bulan Ramadan, tanggal 28 Ramadan 1438 Hijriah. Khatib dalam kesempatan ini pertama berwasiat kepada diri sendiri dan kepada semua yang hadir. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah satu-satunya bekal yang bisa kita andalkan kelak di hari kiamat. Selanjutnya, karena kita sudah berada pada penghujung Ramadan, mari kita muhasabah, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, perhitungkanlah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kelak nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menghisab diri kita sendiri, mempertanyakan kepada diri kita sendiri apa yang sudah kita dapatkan selama bulan Ramadan itu. Sudahkah bulan Ramadan ini mengubah watak-watak buruk kita, menghilangkan sifat-sifat buruk kita, menjadikan hati kita semakin lembut, menjadikan ibadah kita semakin rajin, menjadikan sholat kita tambah khusyuk, menjadikan kepedulian kita, interaksi kita kepada orang lain lebih baik. Sudahkah kita menghayati Ramadan, puasa yang kita lakukan selama sebulan ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa adalah benteng, puasa adalah perisai yang kuat, yang kokoh untuk menghindarkan seorang dari api neraka. Karena puasa adalah perisai, maka tentu perisai kita harus perbaiki, harus kita perkokoh, perkuat, sehingga kualitas perisai kita benar-benar bisa melindungi kita selama sebulan atau bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Jangan jadikan bulan Ramadan hanya sebagai semacam festival tahunan. Ketika kita keluar Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Ramadan adalah benteng yang harusnya kita perkokoh, kita manfaatkan dengan baik, sehingga bulan-bulan di luar Ramadan itu kita bisa terhindar, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang
lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar terhindar daripada api neraka kelak. Pada akhir-akhir Ramadan seperti ini, kalau ulama-ulama, para sholihin, waliullah, para aulia di zaman dahulu, mereka selalu bersedih. Mereka bersedih akan ditinggal pergi oleh Ramadan. Mereka menangisi diri kita, menangisi diri mereka karena belum bisa memanfaatkan beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kenapa mereka menangis? Kenapa mereka takut berpisah kepada Ramadan? Karena Rasulullah sendiri mengatakan, seandainya umatku mengetahui apa yang telah aku sediakan, apa yang telah aku anugerahkan kepada mereka pada bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap selama 1 tahun penuh adalah bulan Ramadan. Karena betapa mulianya bulan ini, betapa amal-amal ibadah kita dilipat gandakan. Banyak sekali anugerah-anugerah yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Sudahkah kita menghayati betapa Ramadan sungguh luar biasa anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga kita ditinggalkan bulan Ramadan dalam keadaan bersedih karena belum bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita introspeksi diri kita sendiri sebelum kelak kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa barang siapa mengintrospeksi dirinya sendiri di dunia, kelak niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hisabnya di akhirat. Itulah pesan kedua yang Khatib sampaikan dari kesempatan ini. Yang selanjutnya berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Rasulullah berpesan kepada para sahabat, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr." Rasulullah mewajibkan kepada kami untuk membayar zakat fitrah. Tujuannya untuk apa? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath, untuk mensucikan orang yang berpuasa itu dari perkataan yang buruk, dari ucapan yang tidak berguna, dari tingkah laku, tindakan, perbuatan yang tidak berguna yang selama dilakukan selama bulan Ramadan. Jadi mungkin kita selama bulan Ramadan ini tidak menjaga lisan kita dengan baik, tidak menjaga perbuatan kita baik dengan baik, maka zakat fitrah salah satunya adalah untuk mensucikan itu semua, agar kita keluar dari bulan Ramadan benar-benar menjadi hamba yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, benar-benar hamba yang mendapatkan itqan minan nar, pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu dikatakan tuhratan lis-shaim minar rafathi minal lagwi wal rafath, mensucikan orang yang berpuasa untuk dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak baik. Wa tu'matan lil masakin, dan juga untuk hidangan kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Maka faman addaha qabla sholati faqad addaha, barang siapa membayarkan zakat fitrah sebelum dimulainya sholat Idul Fitri, maka ia telah melaksanakan, telah menunaikan zakat fitrah dengan baik, dengan benar. Faman addaha ba'da sholat, dan barang siapa membayarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan, fahiya kasodaqati minas sodaqat, maka ia seperti sedekah biasa. Oleh sebab itu para ulama khilaf, berbeda pendapat mengenai hukum mengeluarkan atau membayarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Ada perbedaan yang ada khilaf yang sangat kuat sehingga di dalam mazhab kita dihukumi makruh. Maka oleh sebab itu hendaknya kita berhati-hati di dalam menunaikan zakat fitrah. Jangan sampai kita kesempatan kita untuk mensucikan, untuk menebus kesalahan-kesalahan ucapan yang tidak baik itu di selama bulan Ramadan itu kita sia-siakan. Maka kalau bisa kita bayarkan zakat dengan tangan kita sendiri, itu lebih baik. Tapi jika tidak memungkinkan karena tidak menemukan mustahik, maka bisa diserahkan kepada panitia-panitia yang mengelola zakat itu, sehingga diberikan kepada yang berhak tepat sasarannya pada waktu yang tepat. Itulah pentingnya zakat fitrah, sehingga Nabi mengatakan, Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardh wa la yarfa'u ila Allah illa bi zakatil fitr. Bulan Ramadan ini
ketika sudah hampir selesai, mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, dia tergantung di antara langit dan bumi. Wala yarfa'u ila Allah illa bi zakatil fitr, dan dia tidak akan diangkat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zakat fitrah. Maka barang siapa yang berpuasa selama Ramadan penuh tapi tidak menunaikan zakat fitrah, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu hati-hati dalam menunaikan zakat agar jangan sampai kita menunaikan di luar waktu yang ditentukan oleh ajaran Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Qul qali hadza astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala